Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 39 ayat yang pertama sampai 23. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya,
hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Demikian. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmah, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan,
melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nariana dan Ibu Salma. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Berondong Palestina. Silakan, Pastor Paul. Pastor Paul. Shalom semuanya. Sorry ya, dari ke toilet. Nah, berbahagialah orang yang senantiasa hidup menanti-nantikan Tuhan, saudara ya, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, dan tidak kejebak sama tante girang atau om senang, atau dengan berondong-berondong sama cabai-cabean, saudara ya. Serius, saudara ya. Ini adalah masalah serius bagi kita, ya, bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau udah dalam pergumulan, wah dulu ya, di 2 tahun pertama kita ya, pagi ya, ada orang yang sudah susah hidupnya ya, terus ikut doa pagi, di sini kenalan sama orang ya, ikut doa pagi juga, kopi darat, terus berzina begitu saudara ya, berzina, terus dia nggak merasa bersalah, ya karena aku sudah lama nggak merasakannya, lalu yang laki-lakinya masih ngorotin duitnya saudara ya. Waduh saudara ya, benar-benar ya saudara ya, pergumulan lagi capek ya, dalam kemiskinan dan kesulitan, akhirnya malah berzina, ya malah berbuat cabul, tambah susah, saudara. Tambah susah hidupnya ya. Pergumulan hidupnya belum selesai, nambah lagi, saudara. Makanya hati-hati dengan percabulan itu ya. Saudara, jangan main api, jangan coba-coba dengan percabulan itu. Ya, kalau Anda lihat tadi baca tadi ya, Yusuf itu ya, waktu di rumah Potifar, ya karena dia rajin, dia ganteng, dia keren, dia wah masih muda lagi ya, biasa itu tante-tante seneng gitu ya. Yusufnya lari saudara ya, lari karena memang firman Tuhan ya kemudian mengajarkan kepada kita kan, Paulus dalam 1 Korintus 6 itu ya, jauhkanlah dirimu, kalau dalam terjemahan lain ya, larikanlah dirimu dari percabulan, lari saudara, walaupun kelihatannya menggiurkan saudara ya, lari, jangan coba-coba, jangan coba-coba, karena tidak ada asap kalau tidak ada api, saudara ya.
Nggak mungkin itu kejadian begitu kalau Anda coba-coba. Ya. Kalau Anda terbiasa tebar pesona dulu ya, yang tahun 2 tahun yang lalu kan kita sudah belajar tentang Yusuf dan si Tante Potifar ini, saudara ya. Bahwa itu nggak ada dosa yang disebabkan dari orang lain, dari dia sendiri. Oh, dia yang memasang jerat buat dirinya sendiri dengan pesonanya dia, ya kan? Makanya saudara ya, jangan sok ganteng, jangan itu masang jerat sok cantik, itu memasang jerat buat diri sendiri. Ya, kalau kamu tidak ada suami, ya kalau kamu sudah ada suami tapi jauh dari suami, jangan memasang jerat buat dirimu sendiri. Kamu berkata, oh enggak, saya kuat. Kamu tidak kuat, saudara. Kalau istrimu sedang jauh ya darimu, jangan sok-sokan kalau kita lagi merantau, kita lagi kerja. Oh saya kuat kok, saya enggak. Oh, saya dulu ya, entertain di Alexis. Saudara, saya waktu di Alexis kita nggak ngapa-ngapain, saudara ya. Kuat, saudara, waktu kita masuk-masuk ke tempat-tempat itu ya, ketemu apalagi di ya, di apa namanya, di Malioboro. Wah, itu porselen, saudara ya. Oh, nggak ngapa-ngapain kita, saudara. Nggak ngapa-ngapain. Tetapi ketika kita berhenti dari entertain itu, spiritnya itu kan kita bawa tuh ya, masih terngiang-ngiang, masih teringat-ingat bertahun-tahun nggak hilang loh, saudara. Jatuhnya bukan waktu itu kita, tetapi beberapa tahun kemudian tuh, saudara. Ya, beberapa tahun kemudian kita jatuhnya dari beberapa tahun kemudian. Kenapa? Itu spirit, ya, spirit percabulan itu, roh percabulan. Karena pikir, oh enggak sih, nggak ngapa-ngapain kuat. Oh benar, saudara, saya kalau entertain orang ngantuk, tuh saya cuma nungguin. Ya orang masuk di BPS tak tungguin ya, bisa sampai 6 jam itu semalaman tuh. Saya di situ, kita ngobrol sambil apa, saya di sofa gitu ya, terus saya sewa ada ruangan ruangan yang keluar oksigennya itu ya, saya tidur di situ ya, saudara ya. Oh, bukan ada tamu ya, tamu dari luar, kita temenin tuh ya, entertain ya. Nah, itu sudah nggak benar, saudara ya. Sampai suatu titik saya bilang, gila ya, saya sekolah, saya ini dulu pendeta, ya kan, saya jadi germo sekarang. Wah, itu saudara, begitu saya sampai titik itu saya sadar saya nggak mau lagi ya. Terus itu saya sekarang suruh anak buah, tapi sudah terlambat. Mengapa saudara terlambat? Spirit merekam, kepala kita ini merekam semua ya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk kamu berzina, ujuk-ujuk kamu nggak ada, saudara. Itu dari semua rekaman kamu, dari semua input-input yang masuk dalam kepalamu. Nggak ada ujuk-ujuk, mutusnya kesambet ini, nggak ada. Dari input-input yang masuk di kepalamu, dari kehidupanmu, dari proses, dari pergaulanmu, maka disitulah kamu masuk dalam dosa-dosa itu ada tuh ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk saya kesambet Pak, nggak tahu Pak, nggak ada. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Masalahnya kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, saudara. Nggak bisa. Tuhan itu adil, Tuhan itu tahu sekali. Enggak lah, itu kamu sendirilah. Nggak usah sok-sokan kalau orang saya tadinya nggak begini. Enggak lah, kamu tadinya begitu. Nggak ada, kamu tiba-tiba ujuk-ujuk berdosa sampai gitu, nggak ada, saudara. Percaya saya, nggak ada. Makanya firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan, larikanlah dirimu. Ini benar-benar saya ngomong, saudara. Anda yang jauh dari pasanganmu, Anda yang sudah bercerai, Anda yang masih muda, janda atau duda, ya, masih muda, sebaiknya menikah lagi, saudara. Kecuali Anda hidupnya membaktikan dirimu kepada Tuhan, dan Anda punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sibukkan dirimu dengan itu. Karena kamu akan menemukan keintiman bersama Tuhan dalam kesendirianmu. Tapi kalau kamu tidak mengalami keintiman dengan Tuhan, kamu biasa-biasa seperti orang lain, lebih baik menikah lagi. Lebih baik menikah lagi. Tetapi kalau bercerai gimana? Nah, kamu doakan pasanganmu. Doakan pasanganmu dan sibukkan dirimu berpuasa untuk pasanganmu. Masalahnya udah capek kan? Dari situlah kita sudah ngerti, sebenarnya hatimu juga udah nggak lurus. Ketika kamu sudah malas berdoa untuk pasanganmu, udah capek, udah putus asa, Pak. Iya, saya tahu, saudara ya. Bagaimana saya lihat ya, papi mami saya waktu bertengkar sampai mereka capek ya. Bertengkar tapi capek, tapi masih bertengkar. Wah, tengkarnya itu sudah nggak enak. Mereka suami istri sudah capek, saudara itu. Capek artinya benar-benar sudah capek hubungannya.
bertengkar pun sudah capek. Bertengkar pun sudah capek, karena bertengkarnya kelas berat. Kalau saya dengan anak bertengkarnya kelas ribut ya, kelas cuma bertengkar cek apa namanya, eh, bertengkar yang begitulah. Ini bertengkar kelas berat, saudara, dan udah capek. Bertengkarnya itu udah sampai capek, udah gebuk-gebukan. Dan bertengkar sudah capek, mereka masih bertengkar, sehingga bertengkarnya itu benar-benar sudah capek, udah nggak ada gairah bertengkarnya lagi. Ya, saudara, ya. Itu benar-benar, waduh, saya ngeliatnya, yang lihat juga capek, saudara. Ngeliatnya juga capek. Ya, saya tahu rasa yang seperti itu. Makanya terus kemudian kita perpisahan. Tapi dan setelah berpisah, kan nggak ada yang mau saling mendoakan, kan udah capek. Waktu saya mengalami hal itu, nyaris ya saudara ya dengan anak, kita cepet-cepet kita pisahan aja yuk. Supaya jangan yang manis itu nggak sisa lagi sama hidupnya kita. Saya itu trauma ngeliat papi mami saya soalnya saudara ya. Dan waktu saya, ada yang manis. Jadi waktu masih ada yang manis itu kita lagi waras, dia lagi waras, saya ngomong. Kita cepet pisahan aja yuk. Saudara, bukan bermaksud mau pisah saudara. Tapi terus kita puasa dulu yuk. Dan kita puasa. Waktu kita puasa, anak puasa, saya puasa, Tuhan pulihkan kami berdua, saudara. Tuhan pulihkan kami berdua, hidup kami dipulihkan dengan luar biasa sekali. Justru ketika kami mau pisahan, tetapi dengan waras. Bukan dipaksakan melalui buta. Nah, kalaupun Anda sudah berpisah, saudara doakan. Kalau Anda berpisah dengan cerai ya, bukannya malah terus Anda cari seneng-seneng diam-diam sama cewek lain atau sama cowok lain, saudara. Tapi usahakan dulu berdoa dulu. Saya nggak cerita Anda yang sudah cerai lalu menikah lagi, saya nggak cerita itu. Tapi Anda bercerai dan belum sedang memikirkan untuk menikah lagi. Saudara stop dulu, doakan dulu, saudara. Itu manisnya itu lebih dari sebelumnya, saudara. Manisnya itu lebih dari pasangan baru. Manisnya itu lebih daripada cintamu, cinta monyetmu waktu kamu ketemu pertama kali. Kalau kamu dipulihkan. Ya, masalahnya berani nggak bayar harganya? Enggak. Daripada puasa, Pak, mendingan tak pilih lagi. Nanti salah lagi, ya pilih lagi. Disitulah kamu berasal, saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan lagi. Jangan nyalakan, saya pengen dapat ini ya, pengen dapat nyam-nyamnya, tapi saya mau juga, nggak mau nerakanya. Nggak bisa. Semua kamu harus mengulangi dari awal lagi. Semua prosesnya dari awal diriset lagi. Tambah berat, tambah capek. Walaupun karena sudah dari pengalaman sebelumnya, ini sekarang tekadnya lebih bulat. Ya, dengan tekad lebih bulat, ya sudah, ada yang berhasil. Ada, saudara. Tetapi sakitnya itu kepala. Ya, saudara, saya nggak mau lagi cerita tentang proses perceraian. Bukan, ya. Saya lagi cerita tentang perzinahan, tentang percabulan, tentang bagaimana kamu itu bisa menjaga dalam kekudusan. Sebab satu-satunya, ya, salah satu, bukan satu-satunya, karena ada kemarahan dan percabulan. Ya, saudara, ada dua hal ya, yang bisa membocorkan kamu sudah hidup dalam sangkal diri, pikul salib, rendah hati, bersahaja, saudara hidupmu. Kamu mengumpulkan urapan itu, dikumpulkan minyak urapan itu di dalam kirbatmu, dalam hidupmu itu dikumpulkan di dalam apa tabung tandukmu itu ya. Kamu udah kumpulin, tiba-tiba kamu jinah atau kamu marah tak terkendali, itu busuk, saudara, urapan. Urapan itu kan minyak nabati ya. Begitu kamu kumpulin, di situ ada perzinahan atau kemarahan tak terkendali, itu minyak busuk, saudara. Ketika tengik sudah busuk, udah nggak bisa dipakai. Ya, sehingga sangkal diri pikul salibmu setiap hari hidup bersaja itu menjadi sia-sia semua. Proses kehidupan itu menjadi sia-sia karena gara-gara percabulan. Sepotong aja, nikmatnya 5 menit, sialnya itu bertahun-tahun. Lari saudara dari percabulan. Jangan pernah waduh, saudara, saya mau gimana lagi mengingatkan kepada kita semua, lari, lari, lari. Bahkan kepada diri saya, nggak ada yang kebal, saudara. Semua dosa datangnya dari luar, kecuali percabulan ada di hormonnya kita. Itu yang dimaksud Paulus ya, semua dosa datang dari luar, kecuali percabulan ada di dalam kita. Kita yang harus lari, karena itu hormonnya kita yang masih normal, bahkan sudah mati layu pun bisa tiba-tiba berdiri lagi.
Ya saudara, bahkan sudah mati layu pun kakek-kakek juga jangan coba-coba saudara. Bisa berdiri lagi. Ya, gatel, celutak. Itu beneran saudara ya. Kakek tua 70 tahun ya ngerjain pembantunya yang masih belia, terus dikira suaminya yang ngerjain ya. Nggak taunya bapaknya dia yang ngerjain. Ada nggak percaya. Ada seorang ibu punya suami, punya pembantu. Ya pembantunya masih belia, tiba-tiba hamil. Dia nuduh suaminya, nggak taunya bukan, tapi bapaknya dia yang mengambil itu. Pembantunya sudah, bapaknya itu sudah bau tanah. Ya udah mau 80 saudara ya. Aduh, begitu tuh banyak cerita-cerita begitu di dalam rumah tangga. Ya, wah masa begitu? Iya, aduh, si pembantunya kok mau? Ya maulah ditawarin ini, ditawarin itu. Dia hidupnya miskin, ditawarin itu, diming-imingin. Nggak tahu yang iming-imingin duitnya kan duitmu juga. Makanya juga jangan masang jerat juga buat orang tua kita. Saudara, ada kejadian, ini kejadian nyata, saudara. Yang saya cerita semua kejadian nyata ya. Suatu ketika orang yang saya kagumi ini, salah satu kerabat kami yang saya kagumi, yang pernikahannya luar biasa indah. Ya, dia udah pensiun. Belum pensiun waktu itu, menjelang pensiun. Wah, tapi ganteng, kerja di kantor ya, saudara ya. Wah, ganteng dia, saudara ya. Keren ya. Terus punya pembantu masih belia, saudara ya. Maaf, saudara ya. Semok, saudara ya, pembantunya. Pembantunya semok. Ya, semakin montok, semok. Semlohai dan montok, saudara. Masih muda belia. Istrinya sudah keriput, saudara ya. Terus udah begitu. Ini udah saya ngomong apa adanya ya, saudara ya. Jangan marah ya, saudara, jangan marah. Ini beneran ya. Kemudian, oh biar yang penting cekatan, yang penting ini begini, yang ini begini, disuruh-suruh mau perigel segala macam. Siapa siapa nggak suka saudara punya pembantu rumah tangga, cekatan, pinter, dicak ngomong nyambung, ya perigel, rajin, pagi-pagi udah bangun, kerja terus saudara. Wah seneng saudara ya, bagi semok. Yang paling seneng siapa? Yang paling seneng ya laki-lakinya, saudara suaminya. Ya kan, saya punya pembantu perigel semok begitu ya seneng juga. Nggak ngapa-ngapain juga ngeliatinnya juga seneng. Beneran saudara, jangan ngomong, wah jaga mataku dari yang jahat ya. Tuhan Yesus tolong aku, kuduskan matamu gundul peang saudara. Wah, ada pendeta juga gitu ya, ngeliat, wah Tuhan kuduskanlah mataku, gundulmu peang, pengen tak sempalong pakai sendal itu saudara. Pendeta itu saudara ya. Kamu ini bacotnya munafik sekali sih. Wah, sebenarnya saya kuduskan mataku Tuhan. Allah, Allah, sikara, para. Itu beneran pengen tak semalam pakai sendal, saudara ya. Enak. Hati saya itu langsung mual, pengen muntah itu ya. Ngeliat pendeta begitu ya. Karena saya tahu ini spiritnya dasar kamu cabul kok. Kuduskan matamu. Dulu yang matamu kuwi sikara baraba kan. Ya kan. Nah ini kejadian dengan si Om ini, saudara ya. Diantar berenang, les berenang. Ini kamu di rumah sini, kamu diajari ini ya, diajari pertama dileskan itu ya bahasa Inggris. Wih keren ya. Ya, les bahasa Inggris ya. Pembantu rumah tangganya dilesin bahasa Inggris saudara. Supaya kamu nanti dapat suami nanti suaminya yang baik. Waduh, Jana. Ini benar-benar charity saudara kan diakonia saudara. Oh, om saya ini rajin diakonia saudara ya. Sungguh, ini orang ini rajin diakonia, hidupnya diberkati karena diakonia. Sedekahnya luar biasa. Pembantunya disedekain, saudara. Disedekain, dilesin bahasa Inggris. Habis les bahasa Inggris, les berenang ya. Les berenang, saudara. Kalau saudara tahu, si Om ini, kalau si Dimas sengaja dia pulang sore buat nganter les berenang. Pakainya bikini, semlohai, duyung hai, puyung hai, saudara. Jadi pembantu si Semok ini diantar, saudara. Dia punya supir suruh pulang, dia antar. Seminggu, 2 minggu, anaknya mulai resah, saudara. Sepupu saya kan, berarti anaknya. Anaknya bilang, ini nggak benar. Terus dia protes sama mamanya. Ya biar, orang si papa seneng. Mamanya polos, tulus, lugu, pin-pin, bu. Pintar-pintar, bodoh. Saudara, ya. Si mamanya seneng-seneng aja. Kalau lihat papanya hidupnya di dalam kerohanian, di dalam kesucian, kekudusan. Cie-cie. Nggak mungkin papanya tidak pernah sedih. Beneran saudara ya. Si anaknya baca gelagat gitu. Sudah bahasa Inggris, belajar berenang. Lihat kepergok di tempat berenang. Semlohai diantar-antar begitu ya. Anaknya panas saudara ya. Yang marah anaknya. Bilang,
kamu jangan kerja di sini lagi ya. Keluar, dibayari pesangonnya sama anaknya, saudara. Anaknya cerdas, saudara. Anaknya pinter. Terbebaslah keluarga itu dari kejahatan. Itu, saudara, saling jaga keluarga, saling mengingatkan. Beneran ya, saudara ya. Aduh, saya begitu melihat cerita itu, saya ketawa terbahak-bahak, saudara ya. Saya bilang, aduh, anak ini cerdas sekali, benar-benar. Iya dong, selamatkan keluarga bapaknya. Ini sudah punya cucu. Nyaris, saudara, hampir habis di ujung penghidupnya. Di ujung hidupnya hampir rusak semuanya, saudara. Apa yang sudah dia bangun, segala, apa namanya, hidup bersahaja. Ini hidupnya bersahaja ya. Apa namanya, berdiakonia, ya sangkal diri, pengusaha. Ini orang rendah hati sekali. Di penghujung hidupnya. Ayah Daud. Ya kan? Lihat semua hai duyung hai fuyung hai. Hai hai saudara. Beneran saudara ya, di penghujung hidupnya saudara Daud itu rusak semuanya kan. Rusak semuanya itu anak-anaknya gara-gara si duyung hai ini saudara. Hati-hati kamu jangan main-main. Ah sudah tua sudah nggak ada yang diharap. Oh warisanmu saudara. Warisan ilahimu itu habis. Ini saya ngomong bukan cuma buat Anda, buat saya juga saudara. Pak, saya sudah kapok, Pak. Saya gundul muka yang kapok, saudara. Kapok sekarang, kamu makan kapok ya. Itu tanya tuh sama ibu-ibu itu, kalau lagi melahirkan. Kapok, 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 enggak mau. Iya, nanti jangan lagi ya, mau ya kasihan. Suaminya juga melihatnya kapok-kapok ya. Begitu, belum 40 hari kapok-kapok. Pak, lagi dong. Bikin enak-enak. Martabak, mah. Kapok minta bikin martabak lagi. Saudara, jangan main-main dengan percabulan, saudara ya. Hati-hati, saudara. Kita semua. Dulu saya pernah jatuh. Bukan berarti besok nggak bisa jatuh. Nggak ada ceritanya itu. Bohong, itu nggak ada, saudara. Kapanpun kita bisa jatuh, lari, saudara. Dan itu sebuah warning keras buat saya juga. Saya sudah merasakan membayarnya dengan cucuran darah, keringat air mata. Dan saya nggak mau bayar lagi, saudara. Tetapi apakah tekad cukup? Nggak cukup. Lari, saudara. Itu senantiasa ada. Lari. Lari karena dirimu dari percabulan. Nggak ada cara lain. Ya, si Yusuf ini ya, si berondong Palestina. Kan diklaim sama orang Islam kan, katanya Yusuf ini orang Palestina. Ya udahlah, kasihlah orang Palestina, berondong Palestina lah. Ya kan? Oh, waduh, hati-hati si berondong Palestina ini ya. Maksud saya adalah apa? Libido, saudara. Hati-hati. Kamu nggak punya libido juga kasihan, punya libido kamu tidak bisa kendalikan juga kasihan. Jadi harusnya gimana dong? Ya sudah, nikmatilah kulahmu sendiri, kata Amsal. Istri sejak masa mudamu. Nikmati suami istri. Makanya perbaiki, ikutlah kelas apostolik. Tak ajari bagaimana menikmati hubungan seksnya, saudara. Di kelas apostolik, supaya kamu jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh megang, ini nggak boleh megang, itu. Jangan. Aduh, capek, saudara ya. Suami istri, ini nggak bisa menikmati hidupmu kan? Salahmu sendiri. Semua dosa, megang ini dosa, megang itu, cium sana dosa, cium situ dosa. Maunya gimana? Ya sudah, kaku aja begitu. Gubrak. Lala PP sudah selesai. Garing lah saudara. Orang kan bukan pisau belati, ada pengen roman-romannya, ada pengen belai-belainya, ada pengen segala macam ya kan saudara. Akhirnya dibelai-belai sama si pembantu, akhirnya dibelai-belai sama tetangga, sama supir. Habislah kamu saudara. Serius saudara ya. Itu masalah besar dalam rumah tangga. Jadi banyak faktornya, saudara ya. Ini hancurnya semua itu dibelai-belai sama orang ketemu di jalan, saudara. Aduh, goblok banget ini ya. Ketemunya sama orang di jalan, dibelai-belai, kok mau. Aduh, orang di jalan belai-belai kamu. Sudah berapa banyak yang dia belai itu, saudara. Kamu dibelai suamimu, nggak mau dibelai-belai sama orang di pinggir jalan, mau. Aduh, itu ya, saudara ya. Ini aduh, getungnya minta ampun ya, saudara ya. Saudara ngerti yang saya maksud ya? Saya cerita dengan bukan hidupmu hancur, anak-anakmu hancur, keluargamu hancur. Kamu membayar dengan cucuran air mata darah dan segala macam seumur hidupnya. Anak-anakmu akan mengingatnya, saudara.
Ya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Lari, saudara. Larilah dirimu dari percabulan. Nggak ada yang kuat. Jangan pakai alasan apapun. Pokoknya enggak, lari, saudara. Semua faktor setiap hari hidupnya jauhkanlah dari semua yang jahat. Ya, ketika kita berdoa, ya, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Kamu berdoanya jangan masukkan ke dalam pencobaan. Tetapi kalau lagi percabulan, apakah kamu berdoa begitu? Kamu nggak usah berdoa begitu, saudara. Kalau untuk hal ini, dengki, ketamakan, kesombongan, kamu berdoa, Tuhan, ya kemiskinan, dan apalagi, berdoanya, Tuhan, jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi buat percobaan, Tuhan, enak Tuhan. Mau. Coba bohong, Tuhan, lepaskan aku yang dari jahat. Matamu sambil gini-gini. Enggak ada bohong, saudara. Anda berdoa begitu percabulan. Lari, saudara. Nggak usah pakai doa sikaraba-raba. Lari. Nggak ada sikaraba-raba. Saya ingat ada pendeta. Oh, Paul, gila, Paul. Gue lagi pijet, Paul. Gue sambil injilis tukang pijetnya sikaraba. Tiba-tiba apa jeblak, Paul. Sambil sikaraba-raba. Dulu saya mantuk-mantuk. Hebat, ini memang pendeta hebat, saudara. Sekarang saya mikir apa? Saya tolol dulu kok saya mesti dulu tak sempalong aja dia ceritain begitu sama saya ya. Kurang ajar kamu berani cerita sih raba-raba dibaptis Roh Kudus si tukang pijetnya habis pijeti kamu lagi cabul begitu. Kurang ajar saudara. Dulu saya masih polos nggak ngerti ya tak iya yuk luar biasa sudah jatuh dalam dosa pun masih bisa nginjili orang. Wah, dulu saya masih berpikir sekarang saya mengerti saudara. Saya goblok digoblokin sama dia. Harusnya lu tak sempalong langsung, jangan banyak bacot, lu cabul ya cabul aja lu. Ya, saudara ya. Saya benar-benar sangat keras dengan ini ya, dengan percabulan. Anda yang sudah melayani di sini, ya begitu kamu jatuh dalam percabulan, kita frekuensinya langsung tahu loh, saudara. Ya, frekuensinya kita tahu. Saya tidak akan menghakimimu, saudara. Tetapi ketika kamu jatuh di dalam percabulan, bukan berarti terus kamu terus nyingkir, tetap di dalam komunitas, bertobat, dan tetap lari. Makin kamu nyingkir, habis kamu, saudara. Tapi juga jangan bandel, jangan sok-sokan tetap melayani, tetap masuk dalam komunitas, tetap setinggal dalam komunitas, tetap semangat di dalam komunitas, melayani. Ketika kamu jatuh di dalam dosa, tetap lari, saudara. Berapa lama pemulihannya kita nggak tahu, seberapa kamu bisa cepat bersih-bersih, dan kamu bertobat, kita nggak tahu, tapi jangan jauhkan dirimu dari komunitas. Makin kamu lari, makin kamu habis. Ya, makin kamu lari, makin kamu habis. Ya, tetap di sini. Tidak ada penghakiman di sini. Walaupun dalam frekuensinya saya langsung udah berasa ya, ada orang-orang dengan gelagat-gelagat tertentu, ya kan? Frekuensinya udah saya dulu kan sebelum terjadi yang kasus yang beberapa tahun yang lalu nih sebentar lagi ini kena nih nanti nih. Udah tiap hari kan kita sudah ingatkan kejadian bener kan? Kita sudah ngerti saudara frekuensi-frekuensi itu ya, dan beberapa orang yang sudah cabul tapi sok-sokan ini ya masih cerita ini apa saudara, tetap di dalam komunitas kita tidak akan menghakimi, tetapi kamu harus berhenti, jangan jangan berbuat satu lagi, kalau nggak kamu akan ditendang sama Tuhan ya, karena komunitasnya adalah komunitas yang kudus dan saya menjaganya juga di dalam kekudusan, saya pun menjaga hidup saya dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.